Pada part selanjutnya, kita akan mengisolasi dan memperbaiki kesalahan validitas. Yang pertama, kita akan periksa format nomor kartu. Pada part ini, kita akan menerapkan filter untuk menampilkan nomor kartu yang tidak valid dengan menekan pada tabel transmit all aktif, klik tombol edit pada view filter. Lalu kotak dialog edit view filter akan muncul. Pada kotak ekspresi, kita akan masukkan ekspresi berikut yang seperti yang sudah tertera pada video ini. Map dalam kurung altrim dalam kurung kata 9-16 kali dan tutup kurung. Klik OK, lalu ACL akan menampilkan filter. Hitung jumlah catatan seperti yang telah Anda lihat. 195 dari 200 catatan tetap ada dalam tampilan, yang berarti 5 catatan tidak memenuhi kriteria. Pada kotak text filter, tambahkan note pada awal ekspresi. Tekan enter. Note ini akan menyebabkan ACL menampilkan entry yang tidak valid. Setelah itu, kita akan membuat bidang nomor untuk 16 kartu digit. Sekarang kita akan membandingkan nomor kartu ini dengan daftar nomor kartu yang lain yang tidak mengandung tanda hubung dan spasi. Yang pertama, kita akan membuat bidang yang dihitung dengan nomor kartu yang telah dikoreksi. Pada tabel transmit all, klik tombol remove filter untuk menghapus filter. Lalu pilih edit, klik tabel layout. Jendela tabel layout akan muncul. Lalu klik tambahkan ekspresi baru, masukkan CCN underscore corrector pada kolom name. Pada klik tombol FX, pembangun ekspresi muncul. Ekspresi yang Anda lihat akan mengisi pada bidang CCN corrector. Masukkan ekspresi berikut, yaitu altrim dalam kurung interlude dalam kurung kat6 koma titik 2 012345679 dan tutup kurung. Klik OK, lalu pada tab edit field expression pada bidang ekspresi akan muncul lagi, dan klik tanda jasa hijau, lalu tutup jendela tabel layout. Lalu kita akan menambahkan bidang komputasi pada CCN corrected ke dalam tampilan. Klik kanan header kat6, pilih tambah kolom. Kotak kolom dialog akan muncul. Klik 2 kali CCN underscore corrected, klik OK. Lalu hapus kolom kat6. Karena kita sudah memiliki nomor kartu yang sudah dikoreksi, kita tidak perlu lagi menambahkan kolom kat6. Pada bagian kotak filter, masukkan map dalam kurung CCN underscore corrected, 9-16 kali, lalu tekan enter. Klik hitung jumlah dan terlihat semua 200 data. Klik tombol hapus untuk menghapus filter. Lalu pada selanjutnya kita akan ekstrak catatan yang telah dikoreksi ke tabel yang baru. Pada tabel ini kita akan mengekstrak catatan yang telah dikoreksi ke tabel baru dengan memilih data, lalu buka ekstrak data. Lalu pada bidang, klik tombol ekstrak bidang. Pada kotak dialog bidang akan muncul. Lalu klik tambahkan semua, karena kat6 berisi entry yang tidak valid, maka kita tidak perlu menyertakannya. Pada di kotak teks itu, masukkan nama file trans underscore me underscore all underscore cc underscore corrected, klik OK. Lalu kita akan mengekspor tabel transaksi gabungan ke Excel dengan trans me underscore all underscore cc underscore collector yang aktif. Pilih data, lalu ekspor data ke aplikasi yang lain. Pilih file. Pada bidang yang ingin kita ekspor sesuai urutan yang kita inginkan, bidang akan muncul di lembar kerja Excel dalam urutan dari kiri ke kanan. Dari daftar tarik urun ekspor, sebagai pilih Excel. Di bidang untuk masukkan nama, kita pilih trans underscore my underscore all underscore corrected, lalu klik OK. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat tabel catatan karyawan yang bebas dari kesalahan dengan cara mengimport tabel karyawan baru. Kita buka import employees May with CCN EXL ke dalam folder May 2003 resiman dengan nama yang sama. Guna tabel baru ini, lalu kita akan melihat bahwa rekod paling bawah memiliki end of file di field first name dan semua entry field lainnya. Kita akan mencari catatan karyawan tidak valid dengan tabel My Employee aktif. Klik kanan pada akhir file, lalu pilih filter cepat not equal. Dengan catatan yang tidak valid akan disaring. Kemudian kita akan mengekstrak catatan ke data tabel yang baru dengan cara pilih data, lalu ekstrak data, dan pilih tombol bidang, klik ekstrak bidang, klik tambahkan semua, dan klik OK. Di kontak teks ketup, masukkan file karyawan maybe collection
dan klik OK. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Import buku kerja Excel Transmei FLS. Klik kanan pada folder Mei 2003, pilih New, tabel. Pada wizard definisi data akan muncul dan lanjutkan melalui wizard dan pilih File Transmei XLS. Karena ACL menyimpan data dari setiap lembar kerja sebagai tabel terpisah, kita perlu mengimpor Transmei satu kali untuk setiap lembar kerja. Simpan lembar kerja pertama sebagai tabel trans_1Mei. Kembali ke langkah 1 dan simpan lembar kerja yang kedua sebagai trans2_Mei. Lalu kita akan mengedit tata letak tabel untuk kedua tabel baru. Dengan tabel trans1Mei yang aktif, pilih edit, lalu tata tabel layout. Jendela tabel layout akan muncul, lalu ketik pada edit bidang amount, card name, dan codes. Klik 2 kali untuk bidang amount, pilih numeric. Pada daftar tarik turun DP, masukkan 2 di bidang dex sehingga amount memiliki 2 tempat desimal. Pilih min 999 sebanyak 6 kali dari format daftar tarik turun dan klik tanda centang hijau untuk mengoreksinya. Lalu untuk tabel codes, kita klik 2 kali untuk mengubah tipe data ke ASC2 dan seperti biasa kita klik tanda centang hijau. Lalu kita klik 2 kali untuk bidang card name dan seperti pada tabel codes, kita akan ubah tipe data ke ASC2 dan klik tanda centang hijau. Lalu tutup jendela tabel layout dan pilih data untuk verifikasi data, lalu verifikasi semua bidang. Seharusnya tidak ada kesalahan data validitas. Ulangi prosedur yang sama untuk trans2_Mei tabel. Lalu langkah selanjutnya kita akan bandingkan dan perbaiki tata letak tabel. Sebelum kita menggabungkan tabel, kita pilih Start, tipe, dan length untuk setiap field pada setiap tabel harus sama persis. Dengan cara yang pertama kita membandingkan tata letak tabel transaksi. Buka tabel trans1Mei, pilih Window, tampilkan baris perintah, dan baris perintah akan muncul. Pada kotak teks command line, masukkan display, tekan Enter. ACL akan menampilkan tata letak tabel seperti yang ada di video ini. Pada tab display, klik tombol Pass Pin untuk memastikan bahwa ACL menampilkan hasil perintah berikutnya selain hasil yang disematkan. Lalu kita buka tabel trans2Mei. Pada kotak teks command line, masukkan display, tekan Enter, dan ACL akan menampilkan tata letak tabel yang sama seperti sebelumnya. Bandingkan isi kedua tab tampilan tersebut. Tata letak tabel identik kecuali untuk satu tidak konsistenan. Di trans1Mei, amount memiliki panjang field sebanyak 16, sedangkan di trans2Mei, amount hanya memiliki panjang sebanyak 15. Lalu agar memperbaiki itu, kita memperbaiki tata letak trans1Mei, yaitu yang pertama buka trans1Mei. Lalu pada tampilan, klik kanan pada kolom amount dan pilih urutkan cepat menurun. Tampilan ini akan menunjukkan bahwa nilai amount tertinggi yang kita miliki adalah 1983,04. Nilai ini tidak memiliki 16 karakter. Dan kita memperbaikinya dengan pilih Edit, klik tab Tata letak tabel, Window, tata letak tabel muncul dan klik 2 kali pada amount, ubahlah menjadi 15 dan klik tanda centang hijau, lalu tutup jendela tata letak tabel. Lalu pada part selanjutnya kita akan menggabungkan dan memverifikasi tabel. Kita akan menggunakan metode ekstrak dan tambahkan untuk menggabungkan dua tabel. Dengan tabel trans1Mei aktif, pilih data, lalu ekstrak data. Pilih field, klik ekstrak field. Pada kolom, kotak dialog selected field akan muncul. Pada daftar available field, klik tajuk kolom, start, sehingga semua bidang terdaftar dalam kolom urutan berurutan dimulai dengan card name. Klik tambah semua, klik OK. Kita akan mengekstrak semua bidang dalam urutan yang tercantum. Masukkan trans_Mei_all pada bidang to tabel. Buka trans2_Mei, pilih data, lalu ekstrak data. Pada bidang, klik ekstrak bidang, kotak dialog selected file akan muncul dan pilih seperti yang pada langkah sebelumnya. Urutan dimulai dengan card name,
Dan selanjutnya, lalu klik semua, klik OK, masukkan trans all make pada bidang to. Pada tab lainnya, pilih tambahkan file yang ada, lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah verifikasi dan hitung untuk memastikan bahwa kedua tabel telah ditambahkan dengan benar. Kita akan verifikasi tabel baru. Yang pertama, buka data, pilih verifikasi, klik verifikasi bidang, klik tambahkan semua, dan klik OK. Pada tab output, pastikan semua screen atau layar dipilih, lalu klik OK. Kita akan mendapatkan hasil ulang kesalahan validitas data yang terdeteksi. Lalu kita akan bandingkan hitungan di setiap tabel. Pada tabel Trans May All, pilih Analyze dan Count Records, klik OK. Seharusnya kita mempunyai 200 record. Hitung catatan pada tabel Trans 1 Mei. Seharusnya kita memiliki 86, dan untuk tabel Trans 2 Mei kita memiliki 114. Selanjutnya kita akan periksa tabel untuk tabel gabungan di duplikat. Yang pertama, kita akan periksa tabel Trans May _all untuk duplikasi. Buka Trans May All, lalu pilih Analyze, pilih Look for Duplicate, lalu pilih Amount di Duplicate on List, klik List Field, klik Add All, dan klik OK. Pada Output tab, pastikan semua screen dipilih, lalu klik OK. Melihat hasilnya, kita akan memeriksa duplikat pada nilai amount. Kita harus memiliki transaksi untuk toko perangkat lunak komputer dan satu transaksi untuk Southwest dalam jumlah yang sama. Anda juga bisa melakukan dua transaksi di Hilton dalam waktu yang berbeda dalam jumlah yang sama.